Dalam perang Badar, Hakam bin Kaisan yang berperang di pihak kaum kafir Quraisy ditawan oleh Miqdad bin Amr. Pimpinan Miqdad ingin memenggal kepala Hakam, tetapi Miqdad memutuskan untuk menyerahkannya pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengajak Hakam untuk memeluk Islam, tetapi Umar bin Khattab yang saat itu bersama Rasulullah pun pesimis akan Islamnya Hakam, melihat bagaimana kerasnya permusuhannya kepada Islam selama ini. Karena itu ia juga menyarankan untuk membunuh Hakam saja. Tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan pandangan beliau yang jauh menembus waktu dan tempat, mengabaikan saran Umar tersebut. Dengan sabar beliau menjelaskan tentang Islam, dan akhirnya Hakam masuk Islam. Maka Rasulullah bersabda, "Kalau saja aku memenuhi keinginan kalian beberapa saat yang lalu, tentu ia masuk neraka." Itulah salah satu bentuk kecintaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umat beliau, jauh lebih besar daripada kecintaan seorang ibu terhadap anak kandungnya sendiri. Hakam pun selalu memperbaiki keislamannya, sehingga akhirnya ia menjadi salah satu sahabat yang hafal Al-Quran. Waktu pun berlalu, suatu ketika datang seseorang bernama Abu Bara, Amir bin Malik ke Madinah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyerunya untuk masuk Islam tetapi ia menolak. Namun demikian dia menyarankan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengirim rombongan dakwah ke daerah Najd untuk menyeru kepada Islam. Tetapi Nabi khawatir akan keselamatan mereka karena daerah tersebut memang masih sangat rawan kejahatan. Tetapi Abu Bara meyakinkan beliau, dan dengan segala pengaruhnya di sana, ia akan menjamin keselamatan rombongan dakwah tersebut. Karena itu beliau mengirim 70 orang sahabat pilihan penghafal Quran dipimpin oleh Munzir bin Amr, dan salah satunya adalah Hakam bin Kaisan. Rombongan ini kemudian dikhianati dan dibantai oleh Amir bin Tufail dan sekutunya di Bir Maunah tanpa tersisa, termasuk Hakam bin Kaisan, kecuali satu orang, Ka'ab bin Zaid bin An-Najjar yang pura-pura mati walau terluka terkena tombak. Sungguh beruntung nasib Hakam bin Kaisan, dari calon penduduk neraka karena melawan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Perang Badar, kemudian menjadi penduduk surga karena syahid di Bir Maunah. Habib bin Zaid merupakan sahabat Ansar yang memeluk Islam pada masa awal, sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah, yakni pada Bayatul Aqabah kedua. Saat itu ia hadir di Mina, Bukit Aqobah, bersama kedua orang tuanya, Zaid bin Ashim dan Nusaibah binti Ka'ab, pahlawan wanita Islam yang lebih dikenal dengan nama Ummu Umarah. Bisa jadi sebelumnya mereka telah memeluk Islam di Madinah lewat dakwah sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Mus'ab bin Umair, dan mengukuhkan keislamannya di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada Bayatul Aqobah kedua tersebut. Seperti umumnya sahabat pada masa awal, Habib membaktikan hidupnya untuk berjuang membela dan menegakkan panji-panji Islam di bumi Arabia. Pada Perang Uhud, ia berjuang bahu-membahu dengan ibunya Nusaibah dan beberapa sahabat lainnya dalam menghadang serangan kaum kafir Quraisy yang mengarah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu keadaan beliau sangat kritis, karena terjatuh dalam lubang dan dalam keadaan terluka. Tetapi kisah paling menarik dalam kehidupannya adalah ketika Musailamah Al-Kadzdzab mengangkat dirinya sebagai nabi, sebagai sekutu dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kenabian. Musailamah adalah seorang tokoh dari Bani Hanifah di Yamamah. Ia mempunyai kekuatan pasukan perang yang ditakuti oleh kabilah Arab lainnya. Sebelum dipegang Musailamah, pemimpin Yamamah adalah Hauzah bin Ali. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mendakwahi Hauzah untuk memeluk Islam.
Sahabat Khalid bin Al-Amiri yang membawa surat dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini diterima dengan baik dan ramah oleh Hauzah. Ia bersedia memeluk Islam sesuai ajakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi mengajukan syarat untuk berbagi kekuasaan. Ia mengirim surat balasan tersebut dan memberikan berbagai macam hadiah bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi beliau tidak menanggapi syarat Hauzah. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perjalanan pulang dari Fathul Makkah, beliau mendengar kabar kematian Hauzah dari malaikat Jibril. Beliau memberitahukan kematian Hauzah kepada para sahabat, kemudian bersabda, dari Yamamah ini, akan muncul seorang pendusta yang mengaku sebagai nabi. Dia akan menjadi pembunuh sepeninggalku. Ketika ada yang bertanya tentang siapa yang dibunuhnya, beliau bersabda, kalian dan teman-teman kalian. Pengakuan Musailamah sebagai nabi dan rasul tersebut ternyata mendapat dukungan cukup besar, khususnya dari pasukannya dan penduduk Yamamah. Dengan kekuatan yang dimilikinya, ia melakukan penyebaran kebohongannya tersebut dan memaksa mereka mempercayainya. Jika menolak, mereka akan mengalami teror dan penyiksaan yang tak terkira. Dan puncak kedurhakaannya adalah ketika ia mengirim surat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menuntut hak kenabian dan kekuasaan karena merasa berserikat dalam kenabian. Bahkan dengan kurang ajarnya, ia menulis dalam awal suratnya, dari Musailamah Rasulullah kepada Muhammad Rasulullah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengirim balasan surat kepada Musailamah untuk membuka kedok kebohongannya, dan agar menghentikan provokasinya kepada masyarakat Arab. Dan pilihan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk membawa surat tersebut adalah Habib bin Zaid. Habib tahu betul resiko apa yang akan dihadapinya jika bertemu Musailamah dalam menyampaikan surat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi baginya, resiko tersebut tidak ada bedanya dengan menerjuni berbagai pertempuran yang selama ini dilakukannya bersama beliau dan para sahabat lainnya, justru kesyahidanlah yang selalu didambakannya. Karena itu dengan tegar dan semangat baja, dibawalah langkahnya menuju tempat kediaman Musailamah di Yamamah. Sesungguhnya telah menjadi etika umum saat itu, seorang utusan tidak boleh dilukai dan dibunuh. Semarah apapun kepada mereka dan pengirimnya, kecuali jika ia juga menjadi mata-mata. Tetapi Musailamah memang penipu yang licik dan sombong, yang tidak lagi menghargai etika dalam hubungan antar bangsa dan kabilah. Ketika Habib menyerahkan surat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Musailamah membaca dengan angkuhnya kemudian memerintahkan anak buahnya untuk menangkap Habib dan menyiksanya tanpa peri kemanusiaan. Keesokan harinya, Musailamah mengumpulkan rakyat Yamamah dan para pendukungnya seperti ketika ada peristiwa dan pertemuan penting. Ia berpikir, setelah siksaan demi siksaan yang ditimpakan kepada Habib, utusan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu akan berubah pikiran dan bersedia mengakui kenabian dirinya, dan ia ingin menunjukkan hal itu kepada rakyat Yamamah untuk mengokohkan kedudukannya. Setelah rakyat Yamamah berkumpul mengitari suatu panggung yang disiapkan, Habib didatangkan. Masih jelas terlihat bekas-bekas siksaan di tubuhnya, wajahnya tampak lesu dan patah semangat seakan-akan telah menyerah. Musailamah sangat gembira melihat penampilan Habib tersebut, ia sudah sangat kepedean, bahwa rencananya akan berhasil. Ia menghadap kepada Habib dan berkata, apakah engkau mengakui Muhammad itu sebagai utusan Allah? Benar, kata Habib, saya mengakui Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah utusan Allah. Musailamah berkata lagi, dan engkau mengakui juga aku sebagai utusan Allah. Apa? Kata Habib seolah-olah ia orang yang tuli.
Engkau berkata apa? Aku tidak mendengar apapun. Wajah Musailamah menjadi merah padam, tanda kemarahan mulai menyelimutinya. Tetapi ia masih mencoba mengendalikan dirinya. Sekali lagi ia berkata, apakah engkau mengakui Muhammad itu sebagai utusan Allah? Benar, saya mengakui Muhammad adalah utusan Allah, kata Habib. Dan ketika Musailamah berkata lagi, dan engkau mengakui juga aku sebagai utusan Allah. Seakan-akan ia orang yang tuli, Habib berkata dengan lantang, apa? Engkau berkata apa? Aku tidak mendengar apapun. Musailamah memuncak amarahnya, wajahnya menjadi hitam. Ia memerintahkan algojonya untuk menusuk Habib dengan pedangnya, tetapi tidak sampai membunuhnya. Kemudian algojo tersebut menyayat dan memotong tubuh Habib bagian demi bagian, seonggok daging demi seonggok daging, yang kesemuanya itu tidak langsung membunuhnya. Bisa dibayangkan bagaimana sakitnya, tetapi tidak sedikit pun kata keluhan keluar dari mulut Habib kecuali kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, hingga ruhnya naik menuju hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya lah kalau Habib berpura-pura mengakuinya, tetapi jauh di dalam hatinya menolak pengakuan tersebut dan memantapkan hatinya atas kalimat tauhid, tentulah ia masih dimaafkan. Hal ini pernah disampaikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Ammar bin Yasir, dan juga beliau pernah berkomentar tentang tawanan Musailamah. Lihat kisah 2 tawanan Musailamah Al-Kadzdzab. Tetapi keimanan telah merasuk ke dalam tulang sumsumnya sehingga bagi Habib tidak ada kompromi dan tawar-menawar dalam hal keyakinannya akan Allah dan Rasul-Nya. Berita syahidnya Habib bin Zaid ini sampai ke Madinah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan kebaikan bagi Habib. Sementara Nusaibah, ibu Habib bin Zaid langsung mengucapkan sumpah untuk melakukan balas dendam kepada Musailamah. Ia berkesempatan mengikuti perang Yamamah di masa Abu Bakar. Ia berperan serta memporak-porandakan pasukan Musailamah yang sebelumnya sempat mengalahkan pasukan Muslim. Tetapi ia tidak sempat membunuh Musailamah, karena telah didahului oleh Wahsy dengan tombak mautnya, tombak yang juga telah menewaskan paman dan sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Hamzah bin Abdul Muthalib di perang Uhud.